Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan lagi pembahasan kita, majelis kita. Salam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, di malam hari ini, di maghrib ini Pak ya, kita bisa melanjutkan lagi pembahasan kita dari kitab Fikih Sunnah yang dahulu kita sempat berhenti gara-gara mungkin PPKM ya. Mudah-mudahan wabah ini segera minggat ya, hilang, Allah angkat dari kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Dahulu itu terakhir kita sampai ke bagian tathhirul ardi, menyucikan tanah kalau terkena najis. Jadi kalau tanah terkena najis, gimana cara menyucikannya? Waktu itu terakhir kita bahas Pak ya. Kalau terkena najis, misalnya pipis di situ, tinggal kita guyurkan air ya. Riwayat tentang Arab Badui itu, seember ke situ. Atau kalau dia kering berarti sudah suci. Keringnya dengan matahari atau dengan angin itu sudah mensucikan. Sekarang kita masuk bagian selanjutnya, yaitu tathhirus saman wa nahwihi ya. Membersihkan minyak yang kental ya Pak ya. Minyak yang kental itu, bukan yang cair ya, yang kental ya. Ya, ada cair dan kental keduanya. Ini ada dua bagian nanti kita bahas ya. Ada yang sudah membeku itu, yang lemaknya membeku sehingga udah keras gitu ya Pak ya. Ada yang cair. Cara membersihkannya gimana kalau terkena najis? Ini ada riwayat dari Ibnu Abbas, dari Maimunah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi ditanya tentang anfa'ratin, tentang tikus, saqatat fi samanin, yang jatuh, tikus jatuh ke minyak goreng ya, minyak goreng yang beku. Minyak goreng yang beku. Apa kata Nabi ketika itu? Alquha, buang tikus itu ya, buang tikus itu, wa ma haulaha, dan yang di sekitarnya. Tikus jatuhnya di bagian mana? Asalkan dia beku. Jadi ini pembahasannya beku, tikusnya jatuh di situ. Kemudian haulaha, yang sekitarnya, yang kira-kira masuk ke areanya itu, terkena kumisnya atau apa gitu ya. Pokoknya sekitarnya. Tikusnya terus dibuang yang sekitarnya. Yang terkena tikus dan sekitarnya. Fatrohu, buang itu. Wakulu samanakum, dan makan atau gunakanlah minyak kalian tersebut ya. Kadang-kadang kan begitu secara hukum. Tapi kan kadang-kadang kita, karena mungkin tabiat kita tidak terbiasa dengan begitu, ya. Sehingga kita ya udah masuk ke situ aja kita sudah jijik biasanya Pak ya. Tabiat as-silmiyahnya itu, akibat tabiat manusia kitanya begitu ya. Tapi secara hukum batas minimalisnya itu ketika memang kita terpaksa harus memakai, misalnya terpaksa harus memakai, nggak ada lagi saman minyak selain itu, dan ini minyak beku, maka kita bisa membuang tikus tadi dan terkena tikus dan sekitarnya, kemudian sisanya bisa kita manfaatkan. Itu hukum paling minimalis sekali ketika memang kita harus terpaksa menggunakannya. Kemudian Al-Hafiz mengatakan, naqala Ibnu Abdul Bar al-Ittifaq ya. Kemudian dinukil oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini murid dari Imam Malik ya. Menukil kesepakatan ala annal jamid, bahwasanya barang padat, barang yang padat tadi ya, yang padat intinya, baik saman, minyak tadi dan sejenisnya, idza waqa'at fihi maitatun, kalau jatuh di situ bangkai. Kalau jatuh di situ bangkai apapun itu, turihat, maka bangkai tadi dibuang, dan yang terkena binatang bangkai tersebut,
wa ma haulaha dan sekitarnya. Ya. Idza tahaqqaqa anna syai'an min ajza'iha lam yasil ila ghairi dzalika minhu. Jikalau kita bisa memastikan enggak ada bagian tubuh atau bagian dari bangkai itu terkena bagian lainnya. Artinya yang terkena itu ya cuma itu saja. Ya. Bangkai mati cuma terkena itu saja. Enggak mungkin kemana-mana gitu. Kita memastikan itu cuma di situ saja. Ya. Itu kalau dia padat. Wa ammal ma'i, kalau seandainya dia itu cair, minyaknya cair. Fakhtalafu fihi, ya, maka para ulama berbeda pendapat kalau seandainya cair. Tapi jumhur ulama berpandangan, fadzahabal jumhur, bahwasanya jumhur ulama berpandangan ila annahu yanjus, kalau dia cair maka minyak tadi menjadi bernajis semuanya. Ya. Kalau di daerah lain kan ada yang beku ya, karena dingin misalnya kan biasanya minyak itu beku. Maka bisa dibuang yang terkena itu dan sekitarnya. Tapi kalau cair itu semuanya dibuang. Semuanya dibuang. Semuanya dibuang. Enggak boleh ada yang disisakan. Kenapa dibuang? Ya. Jumhur ulama mengatakan ketika dia masuk di situ yanjus kulluhu bimulaqatin najasah. Bernajis semuanya karena najis tadi masuk di situ. Ya. Kemudian khalafa fariqum minhum, walaupun ada sebagian yang berbeda pandangan seperti Az-Zuhri dan Al-Auza'i, tapi kan ini khilaf kecil ya. Sedangkan jumhur ulama berpandangan bahwasanya dia bernajis dan itu yang kita pegang itu. Jadi bernajis kalau seandainya dia cair. Kalau padat kita bisa memanfaatkan yang bagian tidak terkena. Kemudian yang berikutnya adalah tathiru jildil maitah, menyucikan kulit bangkai. Pengertian bangkai sudah kita jelaskan juga sebelumnya Pak. Bertemu sebelum dahulu ya awal-awal itu. Bangkai itu yang disembelih tidak sesuai syariat. Misalnya enggak pakai bismillah atau dipersembahkan untuk selain Allah, atau kita potong bagian tertentu dia dalam kondisi hidup, itu dihitung bangkai. Maka bagaimana cara, atau dia mati tiba-tiba ya gitu ya, atau mati sendiri, itu namanya bangkai tanpa disembelih. Bagaimana cara menyucikan kulitnya? Karena kalau dimakan nggak boleh, karena bangkai nggak boleh dimakan. Bangkai nggak boleh dimakan. Yutahharu jildul maitati zahiran wa batinan bittibau. Ya. Disucikan kulit bangkai zahiran, depannya, bagian atas maupun batinan, bagian bawahnya itu bittibau. Bittibau artinya disama. Ya, disama ya Pak, kan digosok itu. Bagian depan, luar dan belakangnya itu. Itu yang biasanya ahli jazar ya, para penjagal paham cara menyama itu. Jadi semua kulit bangkai walaupun dagingnya enggak boleh dimakan, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Kulitnya bisa dimanfaatkan. Cara nyucikannya gimana? Dengan cara disama. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yazulu bihi asarun najasa. Maka cara menyucikannya gimana? Cukup diusap bagian yang terkena najasa itu dan menghilangkannya. Jadi menghilangkan najis tersebut. Misalnya kaca kita Pak, kaca kita tiba-tiba kena pipis misalnya, nggak tahu dari mana tiba-tiba misalnya tertiga di bawah terus dipipisi atau ada yang mipisi gitu ya. Maka cara menyucikannya dengan dihilangkan najisnya itu, cukup diusap atau di apa, pakai tisu atau pakai kain, itu sudah hilang najisnya. Itu sudah hilang najisnya. Nah, kalau masih bau ya itu bab lain lagi, baunya itu nah kan yang bau belum tentu dia najis gitu ya. Tapi apa namanya, biasanya kita tambah dengan pel kan itu. Tapi enggak, secara hukum ya cukup dengan menghilangkan ainun najasahnya itu, barang najisnya itu. Di kaca kena kita usap gitu ya. Sudah menghilangkan najis tersebut. Pisau juga begitu. Pisau kena najis ya cukup diusap. Jadi enggak ada keharusan kita untuk mencuci dengan sabun pisau itu.
nggak ada keharusan. Tapi kalau kita, karena kita nggak nyaman kadang-kadang dengan bau yang tidak enak itu, ya misalnya pisau habis nyembelih itu, pisau habis nyembelih kan, kalau diusap aja darahnya udah selesai itu Pak. Darah itu kan termasuk najis hitungannya, darah yang terlepas itu. Ya. Maka kita cukup mengusapnya sebenarnya udah bisa itu, tanpa perlu mencucinya, gitu ya. Tapi baunya itu yang nggak enak di hidung kita, gitu ya. Maka kita membersihkannya itu untuk menghilangkan baunya itu, bukan karena najisnya. Makanya dahulu disebutkan waqad kana sahabatu radhiyallahu anhum, para sahabat dahulu yusalluna, mereka salat, wa hum yahamilu suyufihim, mereka mikul pedang. Ya, pedang. Ya, pedang waqad asabahu dam. Pedang, namanya pedang, habis perang kan kena ada darahnya Pak. Darah itu kan najis itu. Darahnya najis. Kalau pakai sholat kan nggak boleh seharusnya. Ada para sahabat pakai pedang sholatnya, taruh di sini pedang gitu. Apa yang mereka lakukan? Fakanu yamsahuna, mereka mengusapnya, wa yajtazi'una bidzalika, dan mencukupkan dengan itu. Jadi diusap pedang gitu ya, dengan kain dan dipakai sholat itu. Padahal kena darah di orang perang gitu ya. Nah itu artinya nggak apa-apa. Dia cukup pisau, cermin atau apapun itu kena najis ya, cukup diusap, dihilangkan inti najisnya, apa namanya, barang najisnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah tathhirun na'al, ya, membersihkan na'al. Na'al itu sendal. Yutahharun na'lu al-mutanajjis wal khuf, ya, dibersihkan sendal yang bernajis dan sepatu biddalak bil ardi idza zahaba asarun najasa. Caranya gimana kalau sendal dan sepatu kalau kena najis, tinggal kita gosok-gosokkan ke tanah Pak, digesek-gesekkan ke tanah, hilang najisnya itu tuh udah cukup. Kalau masih tersisa misalnya di sendal itu, maka itu ma'fu anhu. Kita udah gosok-gosokkan, kemudian masih ada sisa dikit gitu ya, kita udah hilang, nggak hilang-hilang, maka itu namanya ma'fu anhu, dimaafkan. Ya, karena dia sendal memang taruhnya di bawah dan kemungkinan terkena najis itu sangat mungkin sekali. Itu kan dulu di zaman Nabi kalau sholat itu kan pakai sepatu, pakai sendal memang. Kan belum ada ini, ubin. Sehingga makanya orang Badui itu kan pipis dia masuk masjid, enggak ada gini kok gitu ya. Pipis masuk masjid, pipis ya. Kalau mau dipukuli oleh para sahabat tuh. Nah juga pada zaman Nabi itu mereka sholat itu pakai sepatu, pakai sendal. Pakai sendal. Ya alhamdulillah sekarang kita ini kalau kita pakai sendal kayak gini dimarahi takbir. Nah udah pakai ini ya. Tapi ada teman saya itu memang bapaknya gitu Pak. Jadi teman angkatan dulu bapaknya malah angkatan kuliah dulu ya, satu angkatan. Bapaknya kiai. Lama di Saudi. Malah jadi lama di Saudi, jadi penerjemah lama di sana bertahun-tahun. Terus beliau pulang itu pahamnya begitu. Jadi buat masjid sendiri, buat musola sendiri ini enggak ada. Soalnya benar-benar di tanah itu beliau itu. Soalnya benar-benar di tanah. Ya bapaknya, anaknya enggak begitu. Bapaknya begitu. Nah, beliau alumni pesantren Langitan itu, terus lama di Saudi. Langitan kan berarti pesantren punya nama itu. Ya, ahli lah beliau itu. Tapi beliau pahamnya begitu. Dipahamnya sholatnya nggak pakai ini Pak, nggak pakai ini, dihilangkan ini sama beliau tuh. Sholatnya pakai sunnahnya pakai sepatu, pakai sendal gitu. Ya akhirnya beliau begitu. Ya, untungnya anaknya nggak begitu. Tapi bapaknya begitu. Lama di Saudi. Kayak nulis buku juga, saya lupa bukunya apa ya. KNU menggugat atau apa gitu ya. Saya ada penulisnya bapaknya gitu ya. Pak teman sama satu angkatan di Libya dulu. Dia punya Arab Saudi itu. Jadi itu. Jadi kalau sendal, sepatu cukup digosok-gosokkan ke tanah, itu sudah menghilangkan najisnya. Ya, sudah menghilangkan najisnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza."
kalau salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya. Jadi jikalau salah seorang di antara kalian menginjak dengan kedua sandalnya itu atau kedua sepatunya kotoran, na'al ini sendal, fa inna turab lahu tahurun. Itu tanah bisa menyucikannya. Tanah bisa menyucikannya. Jadi nginjak sandal harus kan dicuci, enggak harus dicuci sebenarnya. Cukup digosok-gosokkan ke tanah. Cuman ya itu masalahnya kita tuh kadang enggak itu ya. Enggak nyaman kadang-kadang dengan itu, kita bersihkan dengan air. Memang air itu yang terbaik untuk suci itu. Tapi secara hukum minimalis ya Pak. Hukum minimalis itu, hukum paling minimal itu dengan digosok-gosokkan itu udah itu hilang dia. Dan dianggap sebagai sesuatu yang suci. Kemudian dalam hadis lainnya juga dikatakan idza wati al-adza bi kuffaihi, jikalau menginjak kotoran dengan kedua khufnya, dengan dua sepatunya, fatahuruhuma at-turab, maka menyucikan keduanya dengan tanah. Ya. Kemudian ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul masjid, kalau salah seorang di antara kalian ke masjid, falyuqallib na'laihi, dibolak-balik dulu sendalnya, dilihat-lihat dulu sendalnya. Karena dulu kan pakai sepatu itu tadi, pakai sepatu pakai sendal dulu sholat itu. Sepatu pakai sendal karena pakai tanah masalahnya. Dulu kan enggak ada ini ya, enggak ada tembok ini, enggak ada ubinnya. Sehingga mereka diperintahkan para sahabat tuh dibolak-balik dulu sendalnya, dilihat dulu ada enggak najisnya. Fa in ra'a khubsan, kalau dia melihat kotoran atau najis, falyamsahhu bil ardi, maka digesekkan dulu ke tanah. Di ini dulu ke tanah, dibersihkan dulu ke tanah. Summal yusalli fihima. Kemudian boleh sholat dengan begitu. Ya, sholat dengan sendal tersebut. Nah. Kenapa dibolehkan dengan tanah? Karena itu tadi. Ya. Limadza li'annahu mahallu tataqarrar mulaqatuha bin najasah ghaliban. Kenapa? Karena sendal itu sering bersentuhan dengan najis, namanya juga di bawah ya Pak ya. Sepatu kan sering ketemu dengan najis, makanya diringankan dengan cukup menggosokkannya ke tanah. Ya. Maka fa'ajza'a mashu bil jamid kama halil istinja bal huwa aula. Ya. Bahkan maka cukup mengusapnya dengan yang keras tadi, baik tanah maupun aspal itu ya. Itu sudah cukup itu. Posisinya sama dengan istinja. Berikutnya itu hal-hal yang terkait dengan menyucikan najis ya. Sekarang kita lihat fawaid taksurul hajatu ilaiha. Faedah-faedah yang penting untuk dilihat. Faedah-faedah ilmu-ilmu yang penting untuk dilihat. Yang pertama, hablul ghasil yanshur alaihi thawbun najis, tali jemuran. Ada kayak tali jemuran biasanya Pak ya. Kalau sekarang udah pakai hangat gantungan itu. Dahulu kan biasanya kan sebagian orang tuh langsung aja dijemur dengan tali itu, pakaian najis itu. Habis yang pakaian najis yang dicuci itu kan masih berarti airnya kan terkena najis itu. Dan hilangnya dengan keringnya itu toh. Maka tali cucian yang dijemurkan di situ pakaian bernajis, tsumma tujaffifuhu syamsu awir rihu, kemudian dikeringkan, kering oleh matahari atau oleh angin, jadi air. Tali itu kering oleh air atau angin, oleh matahari atau angin, la ba'sa binashris thawbil thahir alaihi ba'da dzalika. Maka enggak apa-apa kita jemurkan pakaian suci di situ setelahnya. Tadi kita gunakan untuk menggunakan pakaian bekas najis yang dicuci, karena ada airnya masih mengandung najis gitu berarti. Maka ketika dia kering, itu sudah bisa kita gunakan langsung untuk menjemur pakaian yang suci. Pakaian yang suci. Kemudian, lau saqata syai'un 'alal mar'i, jikalau ada sesuatu yang jatuh kepada seseorang. Jikalau ada sesuatu yang jatuh kepada seseorang. Wala yadri, dia enggak tahu. Dia enggak tahu hal huwa ma'un au baulun la yajibu alaihi an yaf'al. Kayak kita jalan di gang ya, Pak. Jalan di gang,
Kemudian tiba-tiba di atas kita tuh jatuh air. Kita nggak tahu itu air beneran atau air pipis gitu. Air pipis atau air biasa atau air AC aja. Air AC atau air pipis gitu. Maka la yajibu alaihi an yas'al. Kita nggak ada kewajiban untuk mempertanyakannya. Nggak ada kewajiban untuk mempertanyakannya. Kalau sa'ala, kalau seandainya dia masih bertanya juga, lam yajib alal mas'ul an yujibahu. Orang yang ditanya nggak wajib juga menjawab. Ya, nggak usah dikasih tahu dan nggak usah dicari tahu gitu. Orang yang ditanya pun nggak boleh jawab. Walau alima annahu najis, walaupun orang yang tadi yang ditanya itu tahu itu najis. Itu keringanan buat dia, mendingan dia diam aja. Wala yajib alaihi ghuslu zalika, dan enggak wajib juga. Jadi hal-hal yang sudah kita udah majhul ya enggak jelas, enggak usah dicari tahu lebih mendalam. Nanti kalau mencari tahu lebih dalam malah menjadi beban sendiri bagi kita. Jadi ketika kita jalan udah misalnya di gang-gang sempit ya kalau di Jakarta atau di mana ya Pak ya. Itu kan kadang-kadang jatuh air ke kita. Entah air AC, entah air toilet, ya udah kita lewat aja udah, enggak usah ditanyakan. Nggak usah juga pengen tahu, udah selesai. Nggak usah juga dibau. Nggak usah juga dibau. Nggak ada kewajiban tersebut. Kemudian, yang berikutnya, idza asabar rijla aw idzaila bil laili syai'un rutab. Kalau misalnya kaki kita di tengah malam ya Pak ya, kayak kita malam gini nih. Kemudian kaki kita atau bagian belakang baju misalnya atau pakaian ya, terkena sesuatu di malam hari, sesuatu yang basah di malam hari, kita lagi jalan terus nginjak kaki kita sesuatu yang basah. Kita sesuatu yang basah itu entah air pipis atau air jalan yang berlubang itu kita nggak tahu. La ya'lam ma huwa, dia nggak tahu. La yajib alaihi an yashummahu wa yata'arraf man huwa ma huwa. Maka orang tadi nggak ada kewajibannya untuk menciumnya. Jangan sengaja dicium gini Pak ya. Apa ini? Air apa? Keinjak tadi itu air apa? Gak ada kewajiban begitu. Gak ada kewajiban. Wa yata'arraf ma huwa. Untuk tahu air apa itu nggak usah. Itu jalan di kegelapan malam, injak air, sesuatu yang basah. Pokoknya basah, air atau apa sejenisnya gitu. Maka dia nggak ada kewajiban ya untuk mempertanyakan itu apa. Dan nggak usah cari tahu itu apa. Gitu ya. Berdasarkan riwayat Umar radhiyallahu anhu yang suatu hari melewati sesuatu, lewat di jalanan, kemudian jatuh kepadanya syai'un mizab ya. Sesuatu dari ini, syai'un min mizab, dari aliran air itu. Apa namanya? Ledeng air Pak ya. Pompa air, apa namanya? Selang apa namanya itu. Ya itu, ya, tempat aliran air itu. Sesuatu jatuh kepada Umar. Kemudian seorang sahabat bersama Umar berkata, ya sahibal mizab, peralon. Nah, siapa yang punya peralon air ini gitu. Dia tanya, itu suci atau enggak? Itu suci atau najis itu? Itu airnya air benar, air dari toilet atau enggak? Itu kira-kira tanyanya. Najis suci apa enggak? Kata Umar, sebelum dijawab sama orang yang punya paralon tadi, aliran air, ya sahibal mizab, wahai yang punya saluran air, la tukhbirna, jangan kasih tahu kami. Ya, enggak usah kasih tahu kami juga gitu. Wamadu, dan Nabi lewat. Jadi kalau memang yang jatuh dari atas apa ya, atau sesuatu yang majhul ya, yang nggak kelihatan sama sekali, yang kita nggak tahu, ya udah nggak usah kita berusaha untuk cari tahu juga. Ya, cukup kita mendapatkan keringanan di situ. Jalan yang malam hari kena yang basah. Udah, kita lewat di gang kena sesuatu dari atas, nggak usah kita tahu sudah dari pesawat apa, pesawatnya pipis atau apa, kita nggak usah kasih tahu, cari tahu juga, nggak ada gunanya gitu ya. Jadi dapat kita keringanan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah la yajibu ghuslu ma asabahu tinus syawari'. Tidak wajib mencuci, membasuh yang terkena tanah jalanan. Hari hujan tuh Pak, biasanya kalau kita naik motor, itu kan kena baju kita ini. Kena celana gitu ya. Kan motor kan muter air, kena baju kita. Nah, itu nggak wajib kita mencucinya. Jadi jangan pas di masjid ganti baju saya kena, baju saya kotor, kena air di jalan, itu nggak usah. Kenapa? Ada riwayat dari Umar
dari apa? Dari Ali, riwayat Kumail bin Ziyad, dia mengatakan, "Ra'aitu Aliyan, saya melihat Ali radhiyallahu anhu yakhudu tinal matar." Masuk ke tinal matar itu. Apa namanya, tanah yang terkena hujan itu, beliau jalan di situ. Beliau jalan di situ, summa dakhalal masjid, masuk masjid, ya enggak ada ininya. Kalau ada ini, kalau kita kayak gitu dimarahi takmir itu, Pak, ya. Nah, ini enggak ada ininya. Kan dulu, Pak, tanah semua ya, tanah semua. Beliau langsung masuk, langsung sholat gitu ya. Enggak cuci, langsung sholat. Dakhalal masjid fa shalla wa lam yaghsil rijlaihi, enggak dicuci kakinya. Dan enggak, bajunya juga enggak kan. Kalau kena pun enggak dicuci dia, karena bukan najis. Jadi kena air jalanan, tanah-tanah kena air itu langsung masuk, sholat aja udah. Karena memang nggak dianggap najis di situ tanah. Ya, kalau kita ya kalau kita karena udah begini ya tinggal dibersihkan kakinya ya Pak. Jadi bersihkan itu bukan karena najisnya, tapi karena kotornya itu. Karena kotornya itu ya. Jadi kalau kita masuk masjid kan nggak mungkin juga kita langsung kaki kotor kita masuk ke sini, ya. Dimarahi sama petugasnya di Pak, ya, petugas yang membersihkan masjid yang bikin kotor gitu ya. Tapi bukan itu alasannya. Jadi alasannya bukan karena najisnya, tapi karena kotornya. Ya. Jadi baju kita pun kalau kena ya nggak apa-apa, itu tanah-tanah itu. Tanah hujan itu. Jadi nggak najis dia, cuman kotor. Pakai kita boleh sholat pakai pakaian itu ya boleh saja. Oke, jadi nggak perlu diganti. Karena dia bukan terhitung najis. Nggak terhitung sebagai najis. Kemudian idzan sarafa ar-rajulu min salatihi, kalau seseorang selesai dari salatnya, fara'a ala saubihi, kemudian melihat di bajunya atau badannya najis, lam yakun aliman biha, enggak tahu dia. Dia enggak tahu sama sekali. Jadi sudah selesai salat baru kelihatan di bajunya atau di badannya najis. Au kana ya'lamuha, atau sebelumnya dia sudah tahu tapi enggak langsung dibersihkan, dibiarkan dulu terus lupa dipakai sholat itu. Walakinnaha nasiyah. Aw lam yansaha, atau dia enggak lupa tapi enggak bisa menghilangkannya. Maka sholatnya sah, enggak usah diulang. Pak ya, sholatnya sah enggak usah diulang. Jadi kita Pak udah selesai sholat, kemudian baru terlihat najis di baju atau di badan. Atau tadi kita sudah tahu sebenarnya, tapi kita lupa karena ditaruh dulu nantilah dibersihkan itu, terus lupa pakai lagi untuk sholat. Kemudian sholat sudah selesai baru ingat, ya. Atau kita sudah berusaha menghilangkannya nggak hilang-hilang. Maka ketika kondisi itu sholatnya nggak usah diulang, sholatnya sudah sah, gitu ya. Sholatnya sudah sah. Laisa alaikum junahun bima akhtatum bihi. Ya. Nggak ada dosa yang kalian tersalah melakukannya. Dan ini fatwanya sebagian besar sahabat dan tabi'in. Kemudian yang keenam, ya. Man khafiya alaihi maudhi'un najasah minas thawbi, siapa yang tidak terlihat baginya mana posisi yang bernajis. Sebenarnya yang dicuci itu kan misalnya di sini najis, berarti kan dibersihkan sebenarnya wajibnya ini, enggak semua baju untuk dicuci, Pak ya. Tapi misalnya ketika kita enggak tahu tempat najis itu yang mana, atau tadi sudah kita tahu kemudian hilang, lupa yang bagian mana yang terkena najis, maka wajib alaihi ghusluhu kulluhu, maka wajib dicuci semuanya. Nah, kalau kita nggak tahu, lupa tadi najis yang kena sini apa sini, udah kalau kayak gitu ragu-ragu udah dicuci semua. Dicuci semua. Kenapa? Li'annahu la sabila ilal ilmi biyaqini at-tahara illa bi ghuslihi jami'ihi. Karena nggak ada jalan untuk menjadi yakin sucinya kecuali dengan membasuh semuanya. Pada kita ragu-ragu ya dicuci semuanya sekalian menghilangkan ragunya. Dalilnya kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka dia menjadi wajib. Ya. Tadi kalau enggak benar enggak menghasilkan yakin dan kecuali dengan mencucinya, maka mencuci menjadi wajib ya. Jadi wajib. Kemudian yang ketujuh, ini yang terakhir kita ambil Pak ya. Ada lagi kayaknya mau azan. Inishtabaha qahiru minas siyab bin najis. Kalau seandainya baju yang suci dengan baju yang najis sama, misalnya ya Pak ya, kita punya baju batik 2, 3 sama, atau 4 sama kayak gini Pak, warnanya sama semua, atau bajunya putih semua, mereknya sama gitu, sama persis gitu.
Kebetulan ada salah satu yang najis. Nah itu kan jadinya istibah itu. Istibah itu artinya nggak jelas. Mana yang najis tadi, mana yang ini ya. Karena udah campur semua. Maka ketika itu yang pertama kali dilakukan adalah ya taharro. Dia berusaha dulu nih nyari. Mana yang kena najis tadi ya. Mana yang kena najis tadi gitu. Cari yang yakin. Kalau seandainya nggak bisa, ya, fa yusalli fi wahidin minhuma sholatan wahidah. Maka nggak ketemu juga dia bisa sholat satu kali sholat dengan masing-masing baju tersebut. Sholat dengan masing-masing baju cuci ya. Itu kayak ribet ya Pak ya, mendingan dicuci semua gitu. Pada kayak gitu. Itu salah satu jalannya begitu. Seperti masalah kiblat, kita berusaha untuk mencari dulu. Jadi ada usaha dulu, gimana kira-kira pakai sholat sekali aja, cuci aja lah lagi setelah itu. Kira-kira gitu. Itu kalau nggak mau ribetnya. Kalau mau ribet ya tinggal dicuci saja, selesai masalah. Ya. Tapi usaha pertama kita adalah taharro dulu atau tahari. Tahari itu berusaha dulu menentukan mana yang kita yakini dia adalah najis. Gitu ya. Nah mungkin itu yang kita bahas dulu pada maghrib kali ini Pak ya. Kalau ada yang mau dipertanyakan atau mau dibahas, silahkan hal-hal yang terkait dengan toharoh. Ini kemungkinan minggu depannya lagi kita akan membahas tentang masalah qada'ul hajah. Yaitu masalah bagian baru ya, pasal terbaru mengenai qada'ul hajah atau hal-hal yang terkait dengan buang hajat. Adab-adabnya buang hajat. Kadang-kadang ada adab-adab apa ya. Nanti masalah mau menghadap kiblat, belakangi kiblat gitu ya. Apalagi nanti banyak hal nanti. Monggo kalau ada yang mau dibahas atau mau dipertanyakan. Ini kalau nggak ada kita cukupkan demikian ya. Jam berapa ini Ustaz? Baik. Isyaknya berapa ya? 4:03 ya udah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.